Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Agina Nursifa. Aku dari kelompok Laperpul, mata kuliah Kewirausahaan Sosial, program studi Administrasi Keuangan Publik. Di sini aku nggak sendiri, aku didampingi sama Invi, Asidki, Agati, Tia, dan Kartika. Di sini kami mau ngejelasin tentang apa sih masker bedah. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus ya videonya. Masker bedah atau surgical mask atau yang sering kita sebut sebagai masker medis merupakan jenis masker sekali pakai yang mudah dijumpai dan sering digunakan tenaga medis saat bertugas. Masker bedah juga efektif untuk mencegah virus corona karena memiliki lapisan yang mampu untuk menghalau percikan air liur. Masker bedah ini dipergunakan oleh tenaga medis ketika operasi dan sebagai penghalang cairan hidung dan mulut, sehingga tidak mengkontaminasi di sekelilingnya. Masker ini tidak didesain untuk menyaring mikroorganisme yang sangat kecil dan partikel termasuk virus influenza dan bakteri tuberkulosis. Oke teman-teman, aku mau ngasih tahu manfaat dari masker medis ini. Yang pertama, untuk melindungi wajah dari efek negatif sinar matahari dan polusi. Yang kedua, untuk mencegah penularan penyakit. Oke teman-teman, masih banyak anggapan dari kalian kalau misalnya orang sehat pakai maskernya yang putih di depan, dan kalau orang sakit pakai maskernya yang warna hijau di depan. Itu salah ya teman-teman. Kenapa? Yuk kita buka masker ini. Aku mau ngejelasin struktur sama fungsinya. Nanti aku cantumin sumbernya ya di bawah. Jadi, masker bedah ini ada 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan luar, biasanya yang berwarna. Terus ada lapisan dalam, ini biasanya warna putih, selalu warna putih biasanya. Dan ada di dalamnya ini, di antara ini ada lapisan tengah. Ada lapisan tengah. Kita buka. Jadi ini lapisan dalam, ini lapisan luar, dan ini lapisan tengah. Lapisan tengah ini fungsinya sebagai filter statik untuk mencegah penyebaran kuman keluar. Jadi teman-teman kan pakai maskernya yang putih di dalam ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bersin, si partikel bersin batuknya itu masuk ke lapisan ini. Jadi akan terhindar untuk penyebaran keluar karena disaring sama si lapisan tengah ini gitu. Terus lapisan dalam ini lapisan yang didesain paling nyaman untuk bersentuhan sama kulit kita gitu. Dan ini juga terbuat dari bahan yang halus dan nyaman untuk mencegah iritasi pada kulit gitu. Terus ini ada lapisan luar, biasanya yang berwarna. Ini fungsinya untuk mencegah terhirupnya mikropartikel dari luar sebagai pertahanan pertama supaya mencegah bakteri untuk terhirup oleh kita. Jadi fungsinya itu kenapa ininya ke bawah, si lipatannya ke bawah, supaya partikel-partikel dari luar itu yang kayak debu, kotoran itu nggak nyangkut di sini gitu. Jadi dia bakal gak akan nempel, intinya kayak gitu. Dan gak akan juga terhirup oleh kita. Coba bayangin deh teman-teman kalau misalnya teman-teman pakai yang putih di luar. Nih. Terus si debu-debu dari luar, partikel-partikel dari luar tuh bakal nempel di sini dan bisa kehirup sama kita. Kayak gitu. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi udah jelas banget kalau orang sakit dan orang sehat cara memakai maskernya itu sama.
Oke teman-teman, jadi udah jelas banget ya cara pakai masker bagi orang sakit dan orang sehat itu nggak ada bedanya. Tetap yang berwarna itu di luar dan yang warna putih itu di dalam. Jangan sampai kebalik lagi ya. Dan ini yang ada besinya itu di atas ya untuk mencocokkan ke hidung supaya partikel dari luar juga bisa tersaring oleh masker ini. Kayak gitu. Jangan sampai kebalik lagi. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman harus nyocokin ke bagian hidung sampai mulut teman-teman. Jangan sampai kebesaran atau kekecilan ya. Nah, dan fungsinya ada kayak kawat gitu di sini itu buat nyocokin hidung kita. Nih, supaya si debu-debu dari atas itu nggak masuk ke hidung dan mulut kita. Nah, jadi kayak gini. Oh ya teman-teman, dipastikan juga tangan kalian jangan sampai menyentuh bagian ini. Kecuali kalau misalnya kalian udah benar-benar cuci tangan, baru kalian bisa ngebuka masker ini. Tapi kalau bisa jangan sampai juga ya. Terus aku mau ngejelasin cara ngebuka masker juga yang baik dan benar. Jadi yang pertama sama, buka talinya. Buka. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian udah pakai masker, ini kan sekali pakai ya bentuknya, kalian harus buang, tapi buangnya jangan dalam bentuk seperti ini, takutnya nanti disalahgunakan. Jadi kalian harus gunting sampai kecil-kecil sampai nggak akan bisa kebentuk lagi, baru kalian bisa buang di tempat sampah kayak gitu. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang anjuran memakai masker. Anjuran menggunakan masker diterapkan juga pada orang yang sehat, tidak terbatas bagi mereka yang merasa kurang enak badan. Hal itu merujuk pada Badan Kesehatan Dunia atau WHO. WHO juga sudah mengumumkan pentingnya memakai masker baik bagi orang sakit maupun yang sehat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Bukan sekarang ini saja, bahkan setelah corona bisa dikendalikan nantinya. Pemakaian masker akan tetap dianjurkan selama beberapa waktu ke depan. Sejumlah pakar menekankan agar semua orang tetap pakai masker sampai 1 tahun ke depan, setidaknya sampai vaksin virus corona ditemukan. Memakai masker saat berada di tempat umum atau kerumunan orang akan menjadi hal yang sangat penting dilakukan setidaknya sampai 1 tahun ke depan. Alasannya, masker bisa membantu mencegah penularan corona selama vaksinnya belum ditemukan. Jadi, jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau pergi keluar rumah karena ada keperluan yang sangat penting untuk memakai masker ya. Oh iya, dan satu lagi, buat kalian yang gak ada kepentingan apa-apa di luar sana, aku mohon saat ini kalian di rumah aja dulu. Yuk kita sama-sama perangi virus corona ini dan menghentikan penyebaran virus corona ini. Terima kasih. Oke, segitu aja penjelasan tentang masker bedah dari kelompok Laperpool. Terima kasih yang udah nyaksiin video ini dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.